الحمد لله الذي خص على التقوى ووصى وحاط بكل شيء علما وأحصى خلق الإنسان في أحسن تقويم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا نقصا وفضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحمده سبحانه وتعالى حمدا يكون به مختصا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيح له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى سلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang suci ini izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat kepada jamaah sekalian untuk saling ingat mengingatkan, untuk saling nasihat menasihati, terutama untuk mengingatkan dan menasihati diri khatib sendiri. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukur dengan jalan kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita laksanakan perintah-perintah Allah. Berusaha pula kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kehidupan kita ini menuju ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan pada suri tauladan hidup kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun ka qata'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'mina wa yamsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya." Ya, artinya bergegaslah kalian untuk beramal soleh, sebab pada saatnya nanti akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pagi harinya beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir, dan pada sore harinya ia masih beriman, kemudian pagi harinya berubah menjadi kafir. Ia jual agamanya dengan harta benda atau kemewahan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Saudara-saudaraku kaum muslimin, fitnah yang diibaratkan di dalam hadis tersebut sebagai malam gelap gulita menggambarkan bahwa fitnah yang bakal terjadi bukan hanya sekedar fitnah, melainkan berupa bencana yang menyesatkan terhadap orang-orang yang tidak kuat imannya. Sebab menurut lazimnya malam adalah suatu saat yang diliputi oleh kegelapan, sehingga bisa menyesatkan bagi siapa saja yang tidak siap membawa alat penerang. Maka ciri-ciri datangnya fitnah tersebut adanya pengaruh harta benda dan kemewahan dunia yang dapat menyeret seseorang menuju kesesatan. Hal itu sebab yang utama adalah karena kerapuhan iman yang dimiliki oleh orang-orang di zaman akhir. Sedang di lain pihak usaha untuk menggelincirkan iman seseorang datang begitu gencarnya, yaitu dengan memamerkan kemewahan-kemewahan dunia sebagai umpan. Dengan demikian, orang-orang yang tipis imannya rela menukar agamanya dengan kemewahan, kemegahan, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak memperdulikan agamanya demi mengejar keuntungan duniawi, sehingga digambarkan pada saatnya nanti orang mudah sekali berubah menjadi kafir pada pagi hari mukmin, tetapi pada sore harinya berubah menjadi kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Untuk menghadapi datangnya fitnah yang bersumber dari kemewahan dunia ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk bergegas atau memperbanyak amal soleh. Jangan kita menunda atau membuang kesempatan. Hendaknya kita isi kesempatan itu untuk menjalankan amal soleh sebagai benteng keimanan kita. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, ma'asyiral hadirin, insyaallah semakin kuat pula iman yang ada dalam diri kita ini. Berbagai macam amal bisa kita lakukan, termasuk salah satu di antaranya adalah menyisihkan sebagian rezeki yang Allah limpahkan kepada kita untuk didermakan kepada Masjid Izzatul Islam yang saat ini lagi perbaikan ini. Seberapapun yang kita dermakan untuk masjid ini dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah akan besar sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa keberkahan bagi rizki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, keberkahan yang tiada nilainya. Insya Allah, ma'asyiral hadirin, seberapapun yang kita dermakan untuk masjid ini, maka akan mengalir terus pahala kebaikan kepada kita selama ada orang yang beribadah di dalam masjid ini. Walaupun kita sudah tiada lagi di alam dunia ini, kita berada di alam kubur, tapi pahala kebaikannya terus mengalir kepada kita. Itu sekali lagi khatib mengajak kepada kita semua, mari kita sisihkan sebagian dari rezeki yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita dermakan ke masjid ini, untuk perbaikan masjid ini, untuk mensyiarkan masjid ini. Mudah-mudahan orang yang beribadah di dalam masjid ini tambah nyaman, tambah banyak orang beribadah, tambah makbul doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita ingat kembali betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan Isra wal Mi'raj, menerima perintah solat 5 waktu. Sungguh tinggi nilai solat dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya ibadah solat dengan melaksanakannya secara ikhlas dan khusyuk sebagai bukti ketaatan kita, sebagai bukti ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian nilai solat inilah yang menempatkannya sebagai sendi, yang menempatkannya sebagai pondasi agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din,
wa man tarakaha faqad hadamad din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan salat kita dididik, dilatih sehingga menjadi bagian dari hidup kita, supaya bersih badan kita ini daripada hadas dan najis, bersih pakaian kita daripada najis, bersih hati kita, jiwa kita daripada sifat syirik, angku dan sombong. Dengan salat, insya Allah kita membentuk pandangan hidup kita bahwa yang maha besar, yang maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku karena Allah Tuhan penguasa alam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah uraian khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.